Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah materi yang pertemuan yang ke-10 untuk matematika ya. Untuk kalian yang terakhir kan atau ke-9 ya, sekarang kira pertemuan yang ke-10. Nah, di sini kita akan belajar namanya sudut di kuadran ya, tetap di babnya trigonometri ya. Sudut di kuadran itu bagaimana? Nah, yang kemarin itu ada sudut yang saya berikan di sudut istimewa, yaitu di kuadran 1 ya, di kuadran 1 di sini kuadran 1. Jadi kuadran 1 itu cara membacanya, kuadran 1 adalah kuadran di mana letak sudutnya antara 0 sampai dengan 90. Itu namanya kuadran 1. Yang kuadran 2 itu 90 sampai dengan 180. Yang kuadran 3, nah kuadran 3 itu 180 sampai 270. Yang kuadran 4 270 sampai dengan 360 ya. Jadi 0 itu sampai dengan 360 juga ya. Jadi kembali. Kalau dihitung dari bawah gini maka dia sampai 360. Jadi artinya satu putaran kan 360. Itulah sudut-sudut pada kuadran. Terus di kuadran 1 itu bagaimana cara penulisannya dan cara pengerjaannya? Seperti ini. Di kuadran 1 itu ada 90 min X ya. Itu artinya apa? Cara menggunakannya, cara aturan-aturan digunakannya. Tapi ini jarang Mas ya. Tapi nanti saya ajari aja ya. Di kuadran 2 itu ada aturan 90 plus X atau 180 min X ya, seperti itu. Di kuadran 3 itu ada 180 plus X sama 270 min X. Di kuadran 4 ada 270 plus X sama 180 min X. Oke. Nah, jika sudah, sekarang gimana cara menghitungnya gitu ya, cara menghitungnya, cara membuatnya seperti apa. Nah, saya berikan contoh di sini ya. Perhatikan yang pertama di sini, cos ya. Yang pertama cos 90 plus A ditambah 2 sin 180 plus A min cos 270 min A. Nah, seperti ini kan. Ini bagaimana Pak cara mengerjakannya pakai kuadran itu. Ini bentuk sederhananya gimana? Yang tanya kan bentuk sederhananya ya. Nah, cara mikirnya kayak gini. Coba perhatikan cos 90 plus A. Cara menjawabnya kalian lihat dulu posisinya apa? 90 plus A. 90 plus A itu adalah aturan yang ada di kuadran berapa? 2 yaitu 90 plus A. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kalian lihat dulu kuadrannya dulu. Lihat kuadrannya. 90 plus A maka dia ada di kuadran 2. Nah, setelah dia ada di kuadran 2, maka lihat ini 90 plus A. Nah, kalau kita menggunakan angka 90 dan atau 270, maka fungsi dasarnya itu berubah. Saya ulang lagi catatan di sini ya, catatan kalau saya menggunakan 90 atau 270 maka fungsi apa? Berubah. Nah, yang selain ini yaitu apa? 180 atau 360 fungsi apa? Tetap ya, fungsinya tetap. Artinya bagaimana Pak? Artinya seperti ini. Cos 90 plus A, karena kita menggunakan 90 maka fungsi dasarnya itu berubah. Fungsi dasarnya di sini apa? Cos, maka cosnya akan berubah. Berubah menjadi apa? Sin A. Nah, gitu. Jadi 90-nya hilang, maka dia berubah menjadi sin A karena kita menggunakan aturan berapa? 90. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kalau menggunakan 90 sama 270 pasti berubah. Kalau yang 180 sama 360 enggak berubah, tetap dia posisinya. Jika sudah, sekarang tandanya. Nah, jadi ada 3 aturan. Yang pertama lihat kuadran, lihat aturannya, lihat tandanya. Tanda itu apa sih? Plus minusnya. Plus minusnya tanda kembali ke fungsi dasarnya. Lihat di sini, cos ya. Di kuadran 2, cos ini tandanya positif atau negatif. Ini susah untuk menghafalkannya. Tapi caranya saya berikan seperti ini ya. Perhatikan ini sumbu X. Sumbu X itu mewakili nilai dari cos. Dan sumbu Y itu mewakili nilai dari sin. Jadi artinya pada waktu kalau kita SD dulu kita kan nulisnya kan pasti di sini angkanya masih positif ya, sumbu koordinat. Ini contoh. Waktu di SD ini 1 atau di SMP ini 2, ini 3 mesti positif. Ini juga sama 1, ini 2, ini pasti 3 positif. Yang ini pasti min 1, min 2 dan seterusnya. Yang di sini min 1, min 2 dan seterusnya. Yang artinya yang di sini positif, yang di sini negatif, yang di sini positif, yang di sini negatif. Nah, aturan ini penulisan ini yang kita gunakan untuk menentukan nilai positif atau negatifnya. Jadi artinya cos di sini di kuadran ini pasti positif tandanya dari sini. Mengikuti kayak gini. Ini pasti apa? Negatif. Yang di sini pasti positif. Yang ini pasti apa? Negatif. Nah, terus tandanya gimana? Lihat sekarang. Kembalikan ke soal. Cos ini kuadran berapa? Kuadran 2. Ini cos kuadran 2. Cos kuadran 2 itu tandanya positif atau negatif. Lihat, cos di kuadran 2 dibatasi oleh garis ini kan? Karena ini nilainya cos di sini. Maka garisnya kita gunakan garis ini. Tandanya apa? Negatif. Maka ini nilainya negatif. Ada ribet ya. Jadi ada 3 aturan gitu. Ada 3 aturan. Pertama kuadran, aturannya sama tandanya. Coba yang cek di sini, balik lagi. Jadi ini.
plus 2. Nah, sin. Lihat dulu kuadrannya 180 plus itu di kuadran berapa? Ternyata di kuadran berapa? Semati 3. Kuadran 3. Kalau dia menggunakan aturan 180, maka fungsi tetap nggak berubah. Yang artinya kalau sin ya tetap sin. Jadi tetap 2 sin A. Langsung. 180-nya gimana? Hilang otomatis. Kasusnya sama dengan 90 di sini juga hilang langsung. Jadi langsung sin A seperti itu. Jadi kalau dia menggunakan 180 tetap. Terus sekarang yang terakhir apa tandanya? Kuadran 3 sin ya. Sin, kalau sin kan gunakan sumbu ini kan, maka gunakan garis ini. Di kuadran 3 dibatasi oleh garis ini sama ini kan. Nah, ini adalah nilai dari apa? Sin. Sinnya apa? Negatif. Maka dia benda negatif. Ya plusnya jadi apa ini? Jadi min. Nah, min sin A. Paham ya sampai di sini ya? Oke, lagi next yang di sini sekarang. Min cos sekarang ya. 270 min A. Ini kuadran berapa? 270 min A. Dan ini jadi kuadran 3. Oke, kuadran 3. Yang kedua, lihat aturannya. Dia menggunakan 270. Nah, kalau 270 pasti fungsi berubah. Yang awalnya cos jadi apa? Sin. Langsung diambil A, sin A seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Yang ketiga, tandanya sekarang. Kembalikan lagi ke cos. Cos kuadran 3. Perhatikan kuadran 3 di sini. Ya. Kuadran 3. Cosnya pakai yang ini kan, dibatasi oleh ini. Cosnya kuadran 3 dibatasi oleh garis ini sama ini. Dibatasi oleh cos sama sin. Lah cosnya nilainya negatif. Sinnya negatif juga. Nah, cosnya apa? Negatif. Nah, maka ini nilainya apa? Negatif. Loh, kok ada min? Ini min dari soal. Jadi nanti ini min ketemu dengan tandanya ini min sendiri jadi apa? Plus. Seperti itu. Maka kalau kita hitung hasilnya apa? Selesaikan min sin A min 2 sin A. Hasilnya apa? Min 3 sin A ditambah dengan sin A. Maka hasilnya adalah apa? Min 2 sin A. Itu jawabannya. Jadi kita hanya menyederhanakan bentuknya. Itu adalah penggunaan sudut-sudut di kuadran ya. Saya berikan lagi contoh ya. Ini nomor 1 yang 1A gitu aja ya. Ini 1B. Nah, coba sekarang. Sebentar lagi sin, saya punya sin 360 plus A. Min A ya, plus 60 min A. Terus min A, terus plus 5 cos 270 min A plus A. Si plus saja ya, biar beda. Plus A, satu lagi min sin A min 90. Nah, seperti ini. Gimana bentuk sederhananya? Oke, kita cek lagi ya caranya. Oke, yang pertama kita lihat dulu posisi kuadran ya. 360 min A itu kuadran berapa? Nah, 360 min A itu maaf ini 360 ya. Nah, 360 min A ya. Jadi pakai kuadran berapa? Dia ada di kuadran 4 ya, kuadran 4. Jadi ini kuadran 4. Sin. Nah, perhatikan sin ini. Dia pakai aturan berapa? 360. 360 fungsi tetap. Jadi ke sin ya, sin A. Bisa dipahami ya. Jadi kuadran, terus aturannya, terus tandanya plus atau minus. Nah, sin kembalikan sin kuadran 4 ya, kuadran 4 sin kuadran 4 maka dibatasi oleh garis ini. Ya enggak? Kan kuadran 4. Jadi yang ini pembatasnya cos, ke ini apa? Sin. Jadi apa? Negatif. Kasih min sin A. Terus ini plus 5 cos. Nah, ini 270 plus. Ya enggak, 270 plus itu apa? Kuadran apa? 4. Karena dia menggunakan 270 maka cosnya berubah ya. 270 cosnya berubah. Kalau cos jadi apa? Sin. Jadi apa? Sin A. Tandanya bagaimana? Lihat kuadran 4 ya. Kuadran 4. Cos kuadran 4 dibatasi oleh garis ini kan? Kuadran 4 di sini kuadran 4. Jadi dibatasi oleh garis ini. Nilainya apa? Positif ya sudah, dia positif gitu aja. Yang di sini min A min 90. Loh, nggak ada aturannya A min 90 ya enggak. Yang adanya 90 min ya. 90 min. Jadi bagaimana ini Pak? Ini kasih negatif aja. Jadi mikirnya gini, sin kasih min ya, min 90 min A. Nah, jadi minyak kalau ini kalau dikalikan jadi min 90, ini kalikan jadi A. Kembali lagi ke bentuknya. Oke, ini selesaikan dulu aja. Min sin A plus 5 sin A jadi apa? 4 sin A. Yang ini minnya ini keluar ya, min keluar jadi apa? Plus sin 90 min A. Tinggal 4 sin A. Nah, ini selesaikan aja 90.
ya, min A. 90 min A itu ada di kuadran 1 ya. Kalau sin menggunakan 90 fungsi berubah. Kalau sin jadi apa? Cos A. Sin kuadran 1 ya, sin kuadran 1. Kan 1 ada di sini, dibatasi oleh garis sin plus ya, tetap dia plus. Jadi bentuk sederhananya di sinilah bentuk sederhananya. Di 4 sin A plus cos A. Itu aja. Sampai di sini bisa dipahami ya, sampai di sini. Oke. Itulah sudut-sudut di kuadran. Ya. Pahami dulu atau boleh di screenshot ya. Oke, saya akan lanjutkan soal nomor 2 ya. Nomor 2. Oke, soal nomor 2 ya. Sekarang sin 150 dikurangi cos 300 ditambah dengan tan 225. Nah, ini berapa nilainya ini? Ini ada hubungannya dengan kuadran 1 nanti ya. Ada nilai yang kemudian apa? Tabel sudut istimewa di pertemuan 9. Nanti kita gunakan juga. Tapi sebenarnya kita jawab dulu ya. Sin 150. Ini kalau saya tulis ini jadi panjang. Coba saya tulis one satu per satu ya. Sin 150 gitu ya. Sin 150 itu gimana cara menghitungnya, berapa nilainya gitu kan ya. Nilai kemarin kan saya hanya berikan pada posisi apa di kuadran 1 ya, sudut istimewa yaitu 0, 30, 45, 60 sama 90. Nah, kalau 150 bagaimana Pak? Ya, kita gunakan aturannya. Oke, sekarang cara menjawabnya ya. 150 kembali lagi dia ada di kuadran berapa kalau gitu. 150 ada di kuadran, nah 90 sampai dengan 180, maka 150 ada di antara ini kan, maka ini ada di kuadran 2. Saya tulis ini ada di apa, KW2 gitu ya, atau kuadran 2. Nah, kalau di kuadran 2 maka cara penggunaannya ada 2 aturan, sebagai 90 plus atau 180 min. Terus saya pakai yang mana Pak? Pakai yang 90 plus atau 180 min? Saran saya gunakan yang tidak merubah fungsi. Artinya gimana? Jangan gunakan 90 atau 270. Nanti fungsi berubah, ribet tambahan ya. Yang tidak berubah aja, jadi pakai 180. Boleh Pak? Boleh, nggak apa-apa. Apakah nanti saya gunakan yang ini sama ini hasilnya sama? Sama, nggak pengaruh. Tapi yang ini rada sulit, rada ribet gitu ya. Jadi kali ini sin, nah 180 min, nah kan pakai 180 min. X-nya itu gimana Pak? X-nya mikirnya kayak gini, 180 dikurangi berapa yang nilainya 150. Nah, saya ulang lagi. 180 dikurangi berapa sama dengan 150. Berapa itu? 30. Paham ya Pak di sini ya? Nah, jika sudah, maka langsung karena kita gunakan 180, maka dia langsung jadi sin. Sin berapa? 30. Enggak berubah fungsinya karena kita gunakan 180 ya. Kalau kita gunakan 90 plus nanti berubah. Jika sudah, maka yang terakhir tinggal tandanya. Nah, sin di kuadran berapa tadi? Sin di kuadran 2. Kuadran 2 kan di sini. Dibatasi oleh garis ini sama ini kan. Garisnya sin yang mana? Yang ini. Jangan ambil yang ini punyanya apa? Punyanya cos. Yang ini punyanya apa? Punyanya sin. Jadi sinnya apa? Positif ya sudah, dia positif. Kalau positif nggak perlu dikasih positif gini ya, nggak perlu. Ya, positif gitu aja. Sudah. Kalau negatif kasih min gitu aja. Nah, sin 30 berapa nilainya? Setengah. Sesuai dengan yang di pertemuan 9. Ya, sudut-sudut istimewa. Mohon dihafalkan itu ya. Tuh. Saya coba latihan lagi untuk yang cos 300 ya. Cos 300. Cara ngitungnya cos. Nah, 300 itu kuadran berapa? Ya, 300 itu di antara berapa? 270 sampai 360. Maka dia pasti 300 terletak di kuadran berapa? 4. Nah, kuadran 4 ada 2 aturan, 270 plus X atau 360 min X. Pakai yang mana? Pakai yang ini. Kenapa? Tidak merubah fungsi. Jadi 360 min. Nah, ini juga sama cara mikirnya. 360 kurangi berapa yang nilainya? 300. Jadi berapa? 60. Paham ya sampai sini ya. Jika sudah, langsung aja ambil sisanya, yaitu cos berapa? 60. Jika sudah, sekarang lihat tandanya. Ingat ada 3 aturan ya. Lihat kuadrannya, lihat aturannya, dan lihat tandanya. Selalu seperti itu. Sekarang tandanya gimana? Kembalikan di sini. Cos kuadran 4 ya. Cos kuadran 4. Berarti kan kuadran 4 di sini. Dibatasi garis ini sama ini. Ambil yang mana garisnya? Ambil yang ini karena yang tanyakan cos. Kalau kita ambil yang ini nanti artinya sin. Karena ini cos, maka garis yang ini nilainya apa? Positif ya sudah, dia positif. Jika sudah, cos 60 nilainya berapa?
setengah. Masih belum hafal Pak? Ya hafalkan ya. Sekarang yang tan 225 ya. Lihat kuadrannya, 225 ada di kuadran, jelas dia ada di kuadran 3 ya. Di antara 180 sampai 270, maka dia ada di kuadran 3. Gunakan yang mana? Gunakan yang mudah, yang ini saja, jangan yang ini ya. Maka jadi tan 180 plus ya, 80 plus 180 tambah berapa nilainya? 225 ya, ditambah berapa? 45. Paham ya? Jadi kalau saya jumlahkan ini kan 225 ya, sama. Jadi kita ambil sisanya, jadi apa? Tan 45 ya. Jika sudah, lihat kuadran sudah, aturan sudah, tinggal tandanya plus atau minus. Tan di kuadran berapa? 3 ya, tan 2/3. Loh, tan itu gimana Pak tandanya? Kan nggak ada di sini. Yang ada tandanya apa? Sin sama apa? Cos. Nah, kita ingat bahwa tan itu kan sama dengan apa? Tan X sama dengan apa? Sin X per apa? Cos X. Nah, itu kita gunakan ini. Oh, tan itu ternyata sin dibagi cos. Kalau tandanya gimana? Juga sama. Tandanya sin dibagi dengan tandanya apa? Cos. Maka akan menjadi tandanya tan. Ini kuadran berapa tadi? 3. Lihat kuadran 3. Lihat tandanya sin. Tandanya sin mana? Ini kan tandanya sin di kuadran 3, pakai yang ini. Min. Ya, min. Dibagi dengan tandanya cos di kuadran 3. Cos juga apa? Min. Min bagi min jadi apa? Plus. Maka ini nilainya apa? Plus tandanya. Bisa dipahami ya. Nah, jika sudah, tan 45 berapa? 1 ya. Jika sudah, maka baru soal ini dikerjakan. Sin 150 tadi berapa? Setengah dikurangi dengan cos 60 berapa? Cos 300 nilainya berapa tadi? Setengah ya, ditambah dengan tan 205 berapa nilainya? 1. Ini habis, setengah kurang setengah 0 tambah 1 berapa? 1. Jadi ini nilainya berapa? 1. Rada ribet ya memang ya, tapi ya seperti itulah, rada susah-susah gimana gitu. Oke, sampai di sini untuk yang pertemuan 10 sudut di kuadran. Nanti kalau ingin latihan ya silahkan, nanti tak kasih soal untuk latihan ya. Seperti biasanya setiap pertemuan ada tugasnya, di tugasnya aja lah nanti ya kalian belajar lagi. Kalau masih kurang silahkan cari di YouTube atau di channel yang lain, masih banyak ya. Ketika aja cara menghitung sudut di kuadran gitu, pada trigonometri atau sudut berelasi seperti itu pasti akan ada. Mungkin lebih clear, lebih jelas pembahasannya seperti itu. Oke, akhir kata untuk yang materi di pertemuan 10 ini, semoga ini bermanfaat buat kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.